Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Sugeng Priyanto SPD. Kali ini saya ingin bertanya-tanya mengenai dakwah sekarang di zaman Pagerbara, Mas. Iya, Pagerbara nggak? Iya. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai itu, Mas, apa yang menyebabkan dakwah di desa Pagerbarang itu sulit berkembang gitu, Mas? Pertama, dakwah yang mungkin sulit berkembang di desa itu lebih ke SDM sih. SDM. Sumber daya manusia salah satunya pendidikan. Rata-rata orang desa ketika lulus SD atau mungkin lulusan SMA, dia tuh nggak mau lanjut kuliah. Kenapa itu? Ya mungkin karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi pertama. Yang kedua faktor lingkungan. Kok bisa lingkungan, Mas? Ya karena mungkin lingkungan di situ rata-rata lulus sekolah langsung pada nikah. Jadi kayak nggak penting banget misalkan kuliah. Jadi mungkin salah satu dakwah kenapa sulit masuk ke dalam daerah, pertama sumber daya manusia. Salah satunya tadi pendidikan. Ekonomi itu termasuk sumber daya manusia apa bukan, Mas? Ekonomi misalkan ekonomi memang itu pencarian atau pendapatan seseorang, tapi juga salah satu sumber daya manusia. Misalkan manajemen ekonominya berantakan, Oh iya. maka hancur juga. Jadi mereka akan mengejar cari uang, pemikirin pencerahan dan masa depan. Iya. Contoh misalkan kayak pas waktu Ramadan, pas waktu Covid itu kan dari ustadz yang di Pagerbarang itu kan nggak terlalu terpikirkan karena ekonominya waktu itu memang Covid ancur-ancuran. Iya. Jadi seakan-akan ustadz kayak diremehkan. Kalau tau dikasih uang sama warga dikirain dicap ustadz amplopan. Iya. Ya mungkin salah satu dakwanya kurang diterima. Lebih umumnya sumber daya manusia dari pendidikan, ekonomi, lingkungan. Terus itu yang kedua itu mengenai bagaimana strategi dakwah kita itu diterima di Pagerbarang. Strateginya itu bagaimana kalau boleh tahu? Strategi ya, ini kembali lagi sama yang tadi saya awal bilang. Hubungannya pertama, anak-anak di desa itu jangan hanya sekolah lulus SD atau SMP atau SMA, harus melanjutkan lagi Sampai kuliah atau nyantri. Itu kan menambah wawasan orang tersebut, ketika pulang sudah punya bekal. Jadi nggak sia-sia di masyarakat, nggak mentah namanya. Tapi misalkan dia udah lulus SD SMP tapi nggak mau lanjutkan, saya yakin pola pikirnya sama rata dengan orang lain. Tapi kalau udah lulus SMA keluar dari desanya sementara waktu untuk cari ilmu bekal, lalu pulang, dia udah sanggup untuk bisa mendakwakan sesuatu yang dia dapatkan. Berarti kalau itu bekerja dulu baru kuliah itu bagaimana? Bekerja dulu baru kuliah. Iya. Aslinya kuliah sama kerja sama kuliah bisa, tergantung sama keberbedaan seseorang. Yang penting bisa bagi waktu sih. Tuh. Nggak ada masalah kalau itu. Itu kayak sistem. Juga tergantung itu orang tersebut. Orang tersebut. Kan setiap individu ada yang sanggup kerja sama kuliah sambil kerja. Ada juga yang fokusnya kuliah top nggak bisa kerja. Dan sama ada orang yang fokusnya kerja tapi nggak bisa kuliah karena berbagai faktor lain. Kalau saya pribadi harus bisa sinkron. Jadi ketika lulus nggak dicap sebagai sarjana pengangguran, lulus nggak jadi santri yang pelongo atau sebatas haji mendapatkan berkah. Terus itu mengenai solusi dakwah di zaman sekarang itu ya bermacam-macam. Ada yang dakwah di itu kriteria tinggi, sedang dan bawah. Itu solusi agar dakwah diterima di masyarakat zaman sekarang itu bagaimana? Kalau saya punya dapat dapat wejangan dari anaknya Ki Ento Susmono. ATM. Apa itu? Amati, teliti, modifikasi. Sebelum kita langsung praktek, walaupun kita punya ilmu, itu kita langsung jangan menyampaikan semena-mena karena kita udah tinggi ilmunya, merasa paling hebat, paling suci, enggak begitu. Kita amati dulu
apa yang membuat masyarakat itu suka. Contohnya bagaimana? Contohnya mungkin anak-anak lebih suka main gadget atau HP misalkan. Kita bikin dakwah, ketika bikin dakwah disimpan di Instagram bisa ya kan? Di YouTube. Otomatis orang bodoh buat oh ternyata ada Instagram namanya desa Pagerbarang. Oh yang selama ini itu salah satu dakwah. Dakwah itu bukan hanya di dalam masjid dan di musola. Berarti bebas dimanapun ya? Bebas dimanapun selagi positif. Contoh lagi orang tua kan mungkin lebih banyak mendengarkan cerita, melihat, ya mungkin bisa lagi wayang dimodifikasi lagi, dakwanya wayang santri ya. Nggak harus wayang yang golek itulah yang atau kulit, wayang santri kan bisa. Nah, jadi isi dari keagamanya pun dapat dan diperoleh. Tadi A. Nah sekarang T. Amati, teliti ya. ya. Kita juga harus teliti. Ketika kita punya 10 orang, dan mesti 10 orang ini sama mau ngaji semua. Ada yang 10 orang ini yang ikut pengajian, apa yang diincar jajannya ada. Ada lagi yang satunya lagi yang penting rokoknya. Ada juga yang penting dapat ilmu, wawasan, masalah minuman nggak dipikirin. Ada juga semuanya. Ini saya tidak dapat ilmu, jajan, padahal niatnya nggak tahu itu. Jadi kita harus teliti melihat seseorang, jangan langsung menjustis. Kalau orang itu wah dia tuh kalau ikut ke masjid atau ikut ke musola yang diuja-uja atau yang diharapkan jajannya, jangan seperti itu. Yang penting berjalan dulu, teliti. Nah yang terakhir itu M. Nah itu apa? Modifikasi itu apa yang baik di desa. Iya. Kita lakukan, tapi jangan sendiri. Kenapa? Kerjasama sama anak muda, konsultasi sama Pak Lurah, konsultasi dengan Pak RT, Pak RW. Jadi sering sinergi antara pihak pemerintah desa dan warga. Modifikasi itu yaitu kita semuanya saling bersama-sama merangkul bersama untuk memajukan desa Pagerbarang. Sekian dari penyampaian Ustaz Sugeng Priyanto SPD. Saya sendiri berterima kasih kepada para penonton supaya ilmu kita bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.